Waktu itu kan semua orang di dunia ini sama ya Bunda, 24 jam. Nggak ada sekaya apapun dia nggak bisa mereka membeli waktu. Waktu yang mereka miliki ya 24 jam seperti orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, orang barat, orang timur. Waktu mereka di dunia ini Allah sudah tetapkan adalah 24 jam. Dari 24 jam itu ada banyak pilihan aktivitas yang bisa kita lakukan. Ada aktivitas yang itu penting, ada yang nggak terlalu penting, ada yang sangat tidak penting. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak? Yang terpenting itu misalkan adalah hal yang Allah anggap penting, yang penting itu adalah wajib, yang nggak penting itu adalah mubah, yang sangat tidak boleh dilakukan atau nggak penting sama sekali harus dibuang jauh-jauh adalah hal yang haram. Bagaimana kita membantu anak untuk bisa memberikan skala prioritas kepada mereka? Salah satunya adalah dengan duduk dan membangun rutin kepada anak. Sekarang pentingnya rutin bagi orang tua. Yang pertama adalah membuat tugas orang tua lebih mudah. Siapa sih yang nggak pingin jadi orang tua, kemudian tugas kita itu mudah? Semua orang tua pingin kita itu membersamai ananda dengan mudah gitu ya. Tidak dengan intrik-intrik drama, konflik, marah, teriak, bahkan sampai mungkin memukul, nauzubillah. Siapa yang nggak ingin? Nah, salah satu pentingnya rutin, salah satu manfaat rutin bagi kita sebagai orang tua adalah tugas kita itu akan lebih mudah. Kok bisa? Yang pertama, anak itu sudah tahu set yang harus dia lakukan. Satu hal saja, satu kata, Dek waktunya tidur. Sudah selesai, nggak perlu ngomong, ayo sikat gigi, ganti baju, ambil buku ceritanya, nggak perlu. Dek waktunya tidur, rutin tidur itu dia sudah tahu. Bedtime rutin itu dia sudah tahu. Begitu ya. Yang kedua, menciptakan struktur dalam keluarga. Ketika rutin itu sudah terbangun, maka aktivitas di dalam keluarga itu akan mengalir tanpa banyak konflik, tanpa banyak drama, dan kita sendiri sebagai orang tua itu akhirnya merasa aku berhasil mendidik anak-anak. Ketika di dalam keluarga itu ada struktur, ada pola, pagi hari waktunya A, B, C, D, sore hari waktunya A, B, C, D, ada pola, kita tidak akan menemukan banyak konflik dan drama. Yang berikutnya, mengurangi kebutuhan perencanaan. Ketika kita duduk menyusun rutin itu tadi, pasti kita sudah memikirkan prioritas yang harus dilakukan oleh anak. Cukup sekali merencanakan, kemudian kita pakai itu istilahnya kayak template. Cukup sekali merencanakan rutin itu dengan diskusi bersama anak, dan itu akan membuat kita nggak harus merencanakan lagi hari-hari kita itu mau dilalui seperti apa dengan anak. Yang berikutnya ada 6 ini ya, pentingnya rutin bagi orang tua. Jadi lebih banyak manfaatnya bagi kita sebenarnya, Masya Allah. Menghemat waktu dan tenaga, seperti yang tadi sudah saya bilang. Bahwa ketika ada rutin itu pembagian tugas dan durasi pelaksanaannya itu sudah jelas. Saat belajar itu kamu harus ngapain aja, berapa lama, apa saja yang harus dilakukan. Anak sudah tahu dan kita pun tidak perlu untuk ngomel panjang lebar. Ada itemnya, ditulis dan ditempel itu di depan meja belajar mereka. Kemudian akhirnya dari sini kita sendiri akan bisa punya waktu lebih banyak. Nggak perlu mengawasi anak terlalu ketat dan juga nggak perlu banyak menceramai mereka, yang membuat kita akhirnya mudah untuk memiliki waktu me time yang memang akan kita butuhkan untuk nge-charge sebagai seorang orang tua. Kita bisa mendapatkan extra time bagi diri kita sendiri ketika ada rutin. Contohnya ya, bedtime rutinnya terakhir adalah lampu mati. Sudah, anak ditinggal di kamar, kita pergi ke ruang tamu atau ruang keluarga atau kamar untuk me time, baca buku, dengerin talk mungkin, atau lihat-lihat resep, apalah itu yang membuat kita merasa downtime dan melakukan apa yang kita sukai, merajut dan sebagainya, gitu ya. Yang kelima, membantu menyelesaikan prioritas. Tadi sempat saya sebutkan, ketika kita membuat rutin itu biasanya berdasarkan skala prioritas. Waktu itu kan semua orang di dunia ini sama ya Bunda, 24 jam. Nggak ada sekaya apapun dia nggak bisa mereka membeli waktu. Waktu yang mereka miliki ya 24 jam seperti orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, orang barat, orang timur. Waktu mereka di dunia ini Allah sudah tetapkan adalah 24 jam. Dari 24 jam itu ada banyak pilihan aktivitas yang bisa kita lakukan. Ada aktivitas yang itu penting, ada yang nggak terlalu penting, ada yang
sangat tidak penting. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak yang terpenting itu misalkan adalah hal yang Allah anggap penting, yang penting itu adalah wajib, yang nggak penting itu adalah mubah, yang sangat tidak boleh dilakukan atau nggak penting sama sekali harus dibuang jauh-jauh adalah hal yang haram. Bagaimana kita membantu anak untuk bisa memberikan skala prioritas kepada mereka? Salah satunya adalah dengan duduk dan membangun rutin kepada anak. Ketika kita duduk memberikan skala prioritas kepada anak, maka mereka tidak akan meninggalkan hal yang prioritas untuk melakukan hal yang tidak prioritas gitu ya. Masya Allah, hemat sekali akhirnya. Sehingga visi kita untuk menjadikan anak sebagai tabungan bagi kita di akhirat kelak, semua aktivitas yang mereka lakukan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka, itu akan terwujud lebih mudah. Yang terakhir, mengurangi penundaan. Jelas ini karena sudah ada perencanaan. Kalau ada rencana, biasanya untuk ditunda itu lebih susah. Dalam arti, ketika sudah ada rencana yang jelas, 1, 2, 3, 4, 1 item, 2 item, 3 item, maka anak itu akan lebih termotivasi untuk melakukan dan tidak menunda. Contoh gampangnya, ibu-ibu yang ingin diet, kalau ada jadwalnya, jam segini sarapan, kemudian snacknya jam segini, kemudian makan siang jam segini, minum airnya jam segini. Ada jadwalnya itu, penundaan akan lebih jarang daripada kalau nggak ada perencanaan yang jelas, tidak ada rutin yang jelas gitu ya. Sebelum kita masuk apa definisi rutin, ketika anak tahu sehari itu dia harus ngapain aja, maka dia akan lebih bisa ngeset moodnya, I have to do it, I have to do it gitu. Kalau waktunya belajar hari Senin sampai Jumat, waktunya belajar jam segini sampai jam segini, I have to do it, ini rutinnya dan itu yang harus dilakukan. Insya Allah anak tidak akan moody, aku nggak ingin belajar hari ini. It's not about ingin atau enggak gitu, tapi ini adalah tugasmu setiap hari. Intinya mereka itu tidak beraktivitas berdasarkan moodnya, tapi beraktivitas berdasarkan rutinnya. Dan orang-orang sukses yang ada di dunia ini ternyata mereka memiliki rutin. Dari penelitian itu menunjukkan bahwa anak yang tumbuh tanpa rutin, ternyata prestasi di sekolahnya itu buruk. Di London, penelitian yang dilakukan oleh Prince Trust dilakukan kepada 2.000 siswa. Ternyata 30% dari siswa yang nilainya buruk itu karena mereka di rumah tidak pernah ada mealtime rutin. Rutin saat makan itu mereka nggak punya, itu berakibat kepada nilai mereka yang rendah di sekolah. 39%, ini lebih besar lagi ya, siswa yang nilai GCSE-nya itu rendah karena mereka tidak memiliki rutin malam, bedtime rutin. Subhanallah, hanya bedtime rutin membuat mereka itu di sekolah nggak bisa mendapatkan nilai bagus. Rugi sekali kita yang sebagai orang tua tidak menerapkan kalau seperti itu kan. Kasihan anaknya juga menjadi korban ketidakdisiplinan kita sebagai orang tua menciptakan rutin. Padahal ini sesuatu hal yang bisa kita usahakan gitu. Oke, kita masuk ke definisi rutin. Rutin itu apa? Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Arti berikutnya adalah serangkaian instruksi yang dirancang untuk tujuan tertentu. Saya kasih contoh nanti ya di belakang. Itu artinya rutin. Kemudian rutin yang bagus itu seperti apa? Rutin yang memiliki perencanaan yang matang. Berencanakan untuk membuat rutin itu bersama anak-anak. Duduk bersama, ambil kertas, kita tulis rutin apa yang ingin kita anak-anak lakukan. Satu rutin 2-3 minggu atau mungkin 4 minggu kalau perlu. Dan itu tiap hari, itu ada pola yang sama setiap hari. Ketika mereka tahu bahwa itu adalah punya dia, maka mereka akan lebih mudah untuk melakukan. Kedua adalah reguler. Reguler itu terus-menerus dan itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak. Entah itu terkait dengan kerjaan di rumah ataupun terkait dengan ngurus dia sendiri. Misalkan kerjaan untuk membantu orang tua membersihkan rumah, entah ngepel, nyapu, gosok kamar mandi, atau ngurus diri sendiri dari mungkin mandi, sikat gigi, nyetrika baju, ganti baju, mempersiapkan buku sekolahnya, mempersiapkan seragamnya, dan sebagainya. Jadi reguler yang terkait dengan kegiatan sehari-hari di rumah. Yang berikutnya adalah terprediksi. Anak itu bisa mengikuti rutin yang harus dia lakukan itu, urutannya sama, itemnya sama. Jadi itu definisi rutin dan kategori rutin yang bagus seperti apa. Sekarang saya berikan contohnya. Rutin pagi, bangun tidur itu yang pertama ke kamar mandi, pakai toilet. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga, sholat. Yang keempat,
ganti baju dari pijama ke baju rumah. Kemudian yang kelima, duduk di depan meja makan untuk menanti sarapan yang sudah dibuatkan oleh bundanya. 5 item, urutannya sama setiap hari. Rutin malam, misalkan ke kamar mandi, kemudian sikat gigi, ganti baju ke pijama, baca buku cerita, yang terakhir matikan lampu. 5 item urutannya sama. Contohnya seperti itu. Rutin saat makan, cuci tangan, kemudian duduk di depan meja, makan sambil ditutup mulutnya, nggak sambil kecap kalau orang Jawa bilang. Kemudian selesai bawa itu piring sama sendok, gelasnya ke dapur dan cuci tangan. 5 item urutannya sama. Kemudian rutin di akhir pekan, misalkan jam 7 sore sesudah sholat isya, ada rutin sekuensnya. Cuci tangan, duduk di ruang keluarga di depan TV, makan popcorn, minum smoothie, kemudian nonton TV bareng. 5 item urutannya sama. Yang terakhir misalkan rutin saat belajar, setengah 7 duduk di meja belajar, buku sudah siap, komputer dinyalakan, siap melakukan daring. Ada rutinnya, mungkin ada snacknya, nanti in between gitu ya, dia bisa menyiapkan snacknya juga. Semua terserah dari masing-masing keluarga membuat rutinnya.